wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dari sahabat Ahmad wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu Ketua PKK RW 08, Ibu Armah beserta Bapak atau Bapak beserta Ibu, beda juga kan? Kita doain Bapak RW dan Ibu RW senantiasa diberikan sehat walafiat, Amin. panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau Ibu RW-nya kita doain, keluarganya enggak kita doain, Bu RW dalam keberkahan keluarganya kagak ngiri, kenapa kagak? Ngiri buat ibu yang hadir. Saya doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Ilmunya manfaat. Amin. Rumah tangganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ustazah yang sudah menghiasi majelis taklim bulanan di Masjid Al-Muhtar. Ketua Majelis Taklim Ibu Sri Mulyani dan Ibu Ketua 1 dan Ketua FIT, ya Bu, mudah-mudahan semuanya hadir. Tim Marawis ini bukan dari Anulia, tim Marawis dari Anulia yang sama-sama kita hormati tentunya seluruh ibu-ibu RT dari 01 sampai 09. Bu, Ya. apa jadinya Ibu RW saya berhenti, Ibu RT saya berhenti segini. Iya, Capek. kalau dia satu RT 10 orang, berarti 9 RT udah 90 Orang. Kenapa enggak datang? Karena banyak urusan. Iya, ya. Ya. Apa urusannya? Nyapu, Ya. nyuci, Ya. gosok, Ya. ngepel, iya ya. Ya. Itu mulu yang dikerjain. Bu, kalau kata saya kalau giliran ngaji cuciannya singkirin dulu. Kalau giliran ngaji gosokannya juga pinggirin. Kalau giliran ngaji tinggal dah, kagak lama kok orang ngaji, paling lama banget juga 2 jam. Betul apa betul? Betul. Nah, emang kalau buat ngaji, buat urusan akhirat selalu aja banyak arah, selalu aja banyak kendala. Bener kata syair, kalau diajar ngaji katanya duluan. Bener. Nah. Kok ngaji kok dianggurkan di bulanan, kalau misalnya baru dibuka lagi di sebaran. Jalan dari juga, tapi Yusuf belakangan. Dari dulu sampai kini hari kalau yang usul pasti belakangan. Dijamin nggak nyampe usulnya? Kagak. Kalau dia kaji katanya jalan. Di rumah ini masih banyak urusan. Ya. Repot aja Bu. Hidup repot, mati juga. Repot. Rumahnya gede, rumahnya kecil. Repot. Nggak ada rumahnya kok repot. Bener. Tapi kalau diajak pergi pelesiran, kalau pelesiran, Tahu. jalan-jalan dan getak naiknya paling. Orang sini yang kayak gitu. Ada beda bener kok. Dah biarin. Yang kagak datang berarti nggak terpanggil.
Iya Pak ya? Ya. Yang datang merasa kewajiban karena menuntut ilmu itu adalah perintah Allah. Kalau yang nyuruh cuma Bu RW, boleh jalan-jalan. Kalau yang nyuruh Pak Lurah nggak pergi, nggak ngapa-ngapa. Kenapa ibu males? Karena kalau yang nyuruh cuma aparat, jaminan kagak ada buat akhirat. Bener-bener? Benar. Nggak ada jaminan buat akhirat. Tapi kalau yang memerintahkan Allah, pahalanya pasti Ada. Yang bisa ngasih pahala siapa? Allah. Lalu Bu RW apa Lurah? Ada. Bu RW ngasih minum, kalau ada jajanan snack dikasih itu pun kalau ada. Bener ya Bu? Yang namanya orang ngaji gabungan RW masa dia nggak tahu kita lagi berangkat ngaji atau di tempat ngaji, malaikat ambil umur kita. Benar-benar. Benar. Hanya jangan dah. Lalu tenang banget, beras 3 liter. Kalau rezeki ada, empat saya pulang lagi. Saya beli 2 karung. Amin. Amin. Biar kata 2 karung masaknya mas seleter-seleter. Benar-benar. Benar. Masa ada 2 liter kagak apa orang yang punya wajah cuma seleter setengah. Nah maka dari itu tenang dikambing dengerin baca sholawat. Ibu baca sholawat diiringi dengan timarawis anuliyah. Allah memerintahkan kepada ibu yang hadir di Al-Muhtar, wahai malaikatku, kata Allah, balas itu orang yang lagi baca sholawat pagi-pagi di Al-Muhtar, 1 kali sholawat yang dia ucapkan, balas 10 kali. Tanya diri ibu, tanya hati ibu, dari pagi udah berapa kali baca sholawat? Enggak, Bang. Nggak usah pakai ibu itu, ada malaikat yang itu. Kemarin kan kalau di rumah baca sholawat ada. Kagak mulu laki hari Sabtu gomel itu. Kalau bisa berbeda, agak ada otaknya. Hari itu kebajikan. Alhamdulillah. Asbab musababnya cuma 1 kali baca sholawat, tetapi hari ini kagak kehitung bacaan sholawat ibu. Ya Rasulullah, ya selamat di masjid begitu. Coba di rumah. Menyesal ku tak memilikimu. Nah, udah mau modern masih menyesal aja. Jadi belum iman hukum. Kata Nabi, perbaharulah iman kalian. Nih, imannya lagi pada baru. Iman bisa baru. Imun kadang-kadang merorot. Iya saja. Ya. Imannya lagi cakep, semuanya rapi, kudungan terbuka, rambut kelihatan, dibetulin. Kancing baju lepas terbuka, dibetulin. Benar-benar. Benar. Subhanallah. Bajunya tertutup aurat. Sampai di rumah tuh imun merorot. Assalamualaikum. Pertama kali yang ibu-ibu apa? Kerudung karena gerak, betul-betul. Walaupun iman kita yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun, tapi masih ada tempat naiknya di majelis Taklim. datangnya assalamualaikum, dijawab sama yang duluan waalaikumsalam. Di tukang sayur ketemu kira-kira ucap salam apa kagak? Woi, lu masak apa? Aku bingung. Ya kayak Alhamdulillah ini hari bisa ngaji iman dan naik. Salawat ma'asalam. Subhanallah ibu. Yang punya duit banyak, yang nggak punya duit, yang pas-pasan semua dipandang rata. Senyum karena senyum dalam taklim terhadap teman-teman yang lagi menuntut ilmu adalah sodako. Apa bu senyum bu? Sodako. Kalian ibu tahu senyum sodako? Kenapa kalau duitnya 50.000 sama laki rambut baik? Mah masak apa kayaknya? Apalagi kita mudah-mudahan budak terus keluarga mati. Nah, kalau udah disumpah mati gimana kalau begitu? Ingat kalau ibu lagi mau mengur, kata kajian ini tadi ceramah adalah senyum adalah Sodako. Tapi ingat senyum itu harus punya teman. Senyum itu harus punya lawan. Saya senyum sama Budiman, nggak ada orang. Kalau nggak ada orang senyum baik, lah miring. Benar. Benar. Senyum itu sodako.
Mau ngapa ketawa aja, kasih senyum mau gaji, jangan. Kalau ibu senyum dan gak ada temennya, ibu hati-hati, bakal dibawa ke rumah sakit Grogol. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dari rumah mau ngaji jam 8, jam 4 udah bangun. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Karena ibu adalah ibu-ibu yang strong, ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang hebat. Semua pekerjaan rumah tangga ibu yang pegang. Nyapu siapa? Ibu. Ngepel? Ibu. Nyuci? Ibu. Masak? Ibu. Bebenah dalam rumah beresin seprek? Ibu. Hebat ya kira-kira? Hebat. Pagi-pagi ibu kerja rapih semuanya. Kalau giliran ngaji ikut pagi-pagi ibu agak sedikit jelek. Jam 7 udah ngambil wudhu, udah duha. Asal udah duha pakai baju tipis-tipis lah, muka kita bedakin biar ada bedanya mana ibu mana mayat. Iya dong, dakin tipis-tipis mau ngaji ibadah, pakai bedak ibadah. Karena Allah suka dengan keindahan. Inna Allah yuhibbul jamil. Allah suka dengan keindahan. Allah itu indah. Allah itu suka dengan keindahan. Ibu punya teman sepet banget, sepet banget. Kayak jam bulan matang. Senyum kagak enak, gilirannya masalah soal gigi kagak dicuci kayak masalah. Nggak ikut nggak masalah. Begitu deket dia, gigong mana-mana, boro-boro bedah, bener nggak lo? Sampai kalau dia ngomong aromanya kayak apa? Kecium sama kita, mau nggak deket-deket yang kayak begitu? Nah. Jangankan Allah malaikat rahmat, ibu aja ogah maka dengar deket dia. Bawa banget katanya, karena ibu mau ngaji sikat gigi ibadah. Anak kecil tahu analog waktu bilang kebersihan itu sebagian daripada ini. Biar kata masalah soal cakep kan relatif. Adapun kita pakai bedak tipis-tipis, pakai lipstick tipis-tipis, itu kan biar kelihatannya nutupin kekurangan. Iya kayak kok. Tuh, latih kok berangkat ngaji. Enggak ngaji, jam 9 belum mati. Ngaji dah. Makanya kalau kata saya, tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, marilah kita sadari karena kita bakal mati. Lu tahu bakal mati dengan orang ngaji belagak budek. Iya Pak ya? Subhanallah. Ibu datang ke tempat ngaji, salaman sama teman yang baru datang. Perhatikan itu dalam kami diterapin di dalam kalah. Yang tua menyayangi yang muda harus menghormati yang tua. Mau nggak gitu? Kalau kita nggak tua, kalau ibu nggak sayang sama orang tua, nggak tua habis dia pakai bocah. Dan saya menjalankan perintah Allah, ternyata tertanam rapi itu pahala menanti kedatangan kita yang akan dikubur di alam kubur kita, dan disiapin dengan amal ibadah kita. Begitu juga kita dosa. Dalam mukadimah tadi saya katakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Man kata bahasa Arab siapa? Amilah berbuat. Ibu lagi berbuat kebajikan, menuntut ilmu, pengen dapat amal yang baik. Amal yang baik, lagi ngaji, jangan kasih kesempatan setan masuk. Emang ada setan dalam ngaji? Banyak setan pakai jilbab. Lu lihat Bu RW kita, kenapa pakai bajunya baru? Oh, padahal yang sama kemarin belum beres itu. Terus ini jangan dipakai. Lagi ngaji, jangan kasih kesempatan masuk di tengah-tengah kita. Ini kan ada ngaji rajin, umroh berulang-ulang, sedekah mau, orang bangun rumah, nggak keluar-keluar dia. Orang bangun rumah nggak keluar-keluar, beriak orang beli kulkas jadi batu es. Sakit emaknya itu kok orang sakit langsung darah tinggi naik, ke dokter kagak sembuh.
memiliki sifat iri, atau sirik. Buat ibu yang punya darah tinggi karena asbabnya sirik, nggak usah ke dokter. Cukup minum minyak kelenteng, minyak kelenteng itu yang boleh masak. Ibu minum sehari 3 kali, pagi sesendok, siang sore, nggak bakal udah naik karena kalau dia naik licin. Bangor banget. Saya salah ngomong. Budak, ada yang lagi darah tinggi, lagi capek, kayak bener usah semua masak minyak kelenteng biar tinggi. Bagaimana cara bisa naik? Asal naik merosot. Singkirkan kembali ke taklim, singkirkan sifat iri. Kalau kita lagi susah, apakah orang lain harus ikut susah? Jangan. Gak bisa. Kita susah, dia nggak susah, masing-masing miliknya. Iya. Siapa orang yang berbuat amal soleh, apa yang Baik. min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, wahwa mu'minun, kemudian dia beriman. Ngaji kan dilandasi keimanan, nggak iman sama Allah karena belum ketemu Allah, belum ketemu Nabi, nggak ngaji bu. Tanda ibu iman. Kan iman kok nggak harus yang nyata, yang goib juga iman bu. Ibu ngaji sholat di dalam kamar nggak ada orang. Ibu bacaan sholat apa ngoceh? Bacaan sholat seandainya ibu ngoceh ada yang tahu nggak? Iya. Ya, bukan baca bacaan selain dari sholat. Kenapa? Karena ibu beriman. Walaupun tidak ada orang yang tahu saya baca apa, tetapi Allah ada di tengah saya. Terdekat saya. Allah belum ketemu, Nabi belum ketemu. Jangankan belum 10 diangkat 10 derajat ditulis 10 diangkat 10 kejelekan. Makanya kata Allah, kalau kita berbuat baik, balasannya lebih bagus dari apa yang kita perbuat. Alhamdulillah. Salah satu sahabat temannya Nabi itu lagi bengong, dipegang pundaknya, dibaca cerita bener nih, bukan umrah sholat di Raudhah di tempat Nabi. Ini Abdullah bin Mas'ud lagi bengong, pundaknya ditepang. Kata Nabi, wahai Mas'ud, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabil. Mas'ud, lu jangan bengong, jadikan hidupmu di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Kita orang mundur asli, belaka asli, kita perantau. Kemana pulang kita? Akhir orang Jawa pulang ke kampung. Kenapa? Seberhasil apapun di negara orang, di kampung orang, suatu ketika dia bakal pulang ke kampungnya. Berapa lama kontrak jatah kita ada di sini, suatu saat kita bakal pulang ke alam kubur. Kata Allah dalam Al-Quran, aina matakumul yudrikumul maut. Yang hidup, ingat mati itu akan datang dimanapun kamu berada. Lagi ngaji mati, alhamdulillah. Lagi sholat mati, Ustaz saya pengen mati lagi ngaji, jangan repot. Apalagi kalau gede kayak saya borongnya itu. Yang wajar aja di rumah kita dalam keadaan habis ibadah, insya Allah. Cuma minta ada pun pelaksanaan nanti Allah, benar nggak ya? Betul. Aina matakumul yudrikumul maut wa in kuntum fi burujin musayyadah. Sekalipun kamu lagi ada di kamar, di tembok benteng yang kokoh, tetap kematian itu akan datang. Hendaknya jadikan kamu ini lagi orang asing atau perantau. Lanjut lagi kata Nabi, idza amsayta fala tantazir sabahan. Kalau kamu ada waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Ngajinya kok di Al-Muhtar, gua mau ngaji dulu dah, bentar bulan Juni aja. Nah, kalau hidup, kalau mati, bener gak? Kalau hidup kita naik, kalau mati diasihin, bener gak lo? Sholat kok udah azan, bentar dikit lagi Tuhan juga tahu bulan diremot. Dari dulu Tuhan tahu, yang kagak tahu malu, bener gak lo? Nah, kalau ada waktu pagi jangan nunggu sore. Ini ada orang tuh, Ji, ada amal yatim. Ustaz, saya kalau udah maghrib katanya gak boleh keluar duit. Ada orang kalau udah malam gak boleh keluar duit. Lah kalau dia sakit mau ke rumah sakit mesti buat apa bu?
subhanallah, luar biasa. Jangan pernah tunggu besok. Bapak Khadijah mengatakan hari ini adalah kenyataan, kemarin adalah kenangan, benar kan? Nah. Kemarin beberapa kali bisa sudah ditata di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Wa in kana ghayra shalihatin, tetapi kalau jenazah amalnya jelek, ada orang ngaji belaga kuda, diajak amal udah malam nggak boleh keluar duit, bener loh. Berkata jenazah tadi yang amalnya jelek, ya wailaha aina tazhabuna biha, alangkah celaka, lu mau bawa kemana aku ini? Dia mikir, dia bingung mau dibawa kemana dia itu. Dia nggak pernah tahu dia bakal ketemu dengan siapa. Kan wajib tahu malaikat 10. Pertama kita ketemu kan Israfil, ketemu lagi malaikat yang kedua Munkar Nakir. wa Nakir. Dia bilang ya wailah aina tazhabuna biha, alangkah celaka, mau dibawa kemana aku ini? Yasma'u sautaha kullu sayyid, itu jeritan jenazah didengar oleh makhluk selain dari Allah, semuanya makhluk. Ayam suka ada yang melongo, rumput-rumput dengar itu jenazah jerit, bingung mau dibawa kemana. Illal insan, kecuali manusia yang nggak dengar. Seandainya ada manusia yang mendengar tentang jeritan jenazah, nggak bakal ibu ada yang gotong ke jenazah. Pasti punya rasa takut, pasti punya rasa serem. Betul-betul. Mudah-mudahan yang hadir di Al-Muhtar, yang ngikutin pembacaan maulid, yang ngikutin pembacaan sholawat, kita yang berteriak Qadimuni, sigrahkan aku. Mudah-mudahan kita nanti karena amal kita bagus, Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Kita yang keluar, yang dari mulut kita keluar, sigrahkan aku, sigrahkan aku. Ibu nggak bakal lihat, ibu nggak bakal berat dengan rumah ibu yang mewah, ibu nggak bakal berat ninggalin harta ibu yang ada di dunia. Kenapa? Karena yang Allah janjikan lebih banyak, lebih bagus dari apa yang ibu punya di dunia. Itulah amal soleh, bekal utama untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mari sama-sama baca Fatihah. Kalau ibu sudah berbuat sesuatu, kasih sedekah, menjalankan ibadah apa saja yang baik, di dalam hati niatkan karena karena cuma Allah lah yang bisa memberikan pahala buat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayya amin. Allahu rabbul Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan judul amal soleh adalah bekal utama. Persiapkan mumpung kita masih sehat sebelum datangnya sakit. Apabila diajak jangan pernah ibu tunda-tunda. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Yang baik datangnya dari Allah, yang benar dari saya. Tidak pernah manusia memberi sifat kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan mudah-mudahan setiap hadis dan ayat yang saya sampaikan mendapat tempat di hati kita. Semoga kita lebih baik lagi untuk beramal soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.